Halo semuanya para penonton setia ABP. Balik lagi ketemu sama Mimin di channel kesayangan kita semua ini cuy. Seperti biasa dong, Mimin bakal ngebahas alur cerita anime, dongwa, manhwa, atau live action yang super keren dengan durasi yang panjang banget. Tentunya Mimin udah pilihin film-film anime terbaik buat kalian semua cuy. Jadi siapa nih kemarin yang udah request Anime Kingdom? Mimin mau bahas anime ini buat kalian semua nih. Bagi kalian yang demen banget sama anime bergenre kolosal, penuh aksi tebas-tebasan, sekaligus penuh intrik politik, pasti cocok banget sama anime ini. Settingnya sendiri juga ada di Tiongkok kuno nih, ketika kerajaan-kerajaan sedang berperang satu sama lain. Kalau di Jepang mirip-mirip sama Sengoku gitulah. Nah, di kerajaan Qin ini terjadi perebutan tahta karena raja yang baru diangkat dianggap terlalu muda. Di tengah konflik itu juga ada bocil bernama Shin yang seorang budak cuy. Terpaksa terseret ke dalam konflik maut perebutan tahta itu. Mimin jamin pasti kalian jadi tambah penasaran kan? Eits, tunggu dulu. Seperti biasa, kalian tahu lah harus ngapain. Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan. Jangan lupa sholat dan wiridan. Selamat menonton sambil rebahan. Cekicrot. Di Tiongkok kuno, perdamaian antar kerajaan tengah kacau balau. Lebih dari 100 kerajaan hancur dikarenakan peperangan dan perebutan tahta. Kini hanya tersisa 7 kerajaan yang masih bertahan dan saling berperang satu sama lain. Ketujuh kerajaan itu adalah Yan, Qi, Zhao, Wei, Han, Chu, dan Qin. Di suatu siang, dua budak bocil bernama Xin dan Piao sedang berjalan menuju rumah tuan mereka. Saat mendadak tanah bergetar, mereka mengira terjadi gempa bumi. Tapi setelah memperhatikan baik-baik, ternyata tengah terjadi peperangan tak jauh dari sana. Kedua budak itu pun melihat perang untuk pertama kalinya. Hasrat mereka menggelora dan sangat ingin berada di medan perang. Tujuan mereka adalah untuk menjadi jenderal terkuat di bawah langit. Waktu berganti, kedua bocil itu bertanding pedang kayu di sebuah perbukitan luas yang dipenuhi rumput hijau. Ternyata mereka sudah bertanding lebih dari 1000 kali sejak pertama kali bertemu. Saat itulah seorang bangsawan kerajaan Qin yang bernama Chang Wenjun melintas tak jauh dari kedua bocil itu. Dia berhenti dan menemui kedua bocil itu. Chang Wenjun terkejut dengan kemampuan berpedang kedua anak itu. Dia juga kaget saat mengetahui mereka sudah berduel dengan sengit lebih dari 1000 kali. Xin dan Piao memberitahu kalau mereka kelak akan menjadi jenderal terkuat di bawah langit. Sementara itu, ternyata kerajaan Qin tengah diterjang konflik. Ada dua kubu yang diam-diam memperebutkan tahta. Kubu kanan yang dipimpin Lu Buwei dan kubu kiri yang dipimpin Jie. Adik raja yaitu Cheng Jiao bekerja sama dengan Jie karena ingin mencelakainya. Dia tidak terlalu menginginkan tahta, tetapi hanya ingin melihat kakaknya celaka. Kembali ke Xin dan Piao, mereka menghadap ke tuan mereka. Ternyata Piao sangat disukai sang majikan karena bisa banyak hal. Sementara Xin selalu dianaktirikan. Setelah diomeli, Xin kembali ke kamarnya dan berteriak kesal. Piao mencoba menenangkannya agar suaranya tidak kedengaran majikan mereka. Tak lama setelahnya, Piao dipanggil majikannya. Ternyata ada bangsawan dari Qin yaitu Chang Wenjun yang datang. Dia ingin memberi pekerjaan Piao di istana. Xin sendiri secara diam-diam menguping perbincangan itu. Piao ingin mengajak Xin, tetapi Chang Wenjun bilang dia hanya menginginkan Piao. Mendengarnya, Xin kesal dan langsung pergi ke perbukitan ilalang. Sementara itu Piao meminta waktu 1 hari untuk mempertimbangkan keputusannya. Piao pergi ke kamar dan tidak melihat Xin. Dia langsung pergi ke perbukitan ilalang dan melihat Xin yang sedang termenung. Piao mengajaknya berduel malam itu. Mereka pun saling bertarung dengan sengit. Piao sudah memutuskan akan pergi dan meminta Xin untuk sesegera mungkin menyusulnya. Xin pun bersemangat dan berjanji akan menyusul Piao. Mereka akan menjadi jenderal terkuat di bawah langit. Seperginya Piao, Xin menjadi bersemangat dalam bekerja. Namun saat ia pergi ke pasar, ia mendengar desas-desus pemberontakan yang terjadi di istana. Bahkan raja mulai membunuh para pengikutnya yang dituduh memberontak. Mendengar gosip itu, Xin sangat khawatir dengan keselamatan sahabatnya itu. Suatu malam, setelah beberapa hari Piao pergi, Xin dikagetkan dengan Piao yang datang ke sana. Saat itu Piao terluka parah dan jatuh di depan pintu. Xin datang menemuinya dan sangat khawatir. Majikannya mereka datang dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata gosip tentang pemberontakan itu benar adanya. Dan Xin menjadi target perburuan pihak pemberontak. Dia berkata bahwa para pemberontak akan datang mengejar tak lama lagi. Dengan sisa-sisa tenaganya, Piao memberi sebuah kertas berisi peta pada Xin. Itu adalah peta menuju desa Hebei.
Desa itu adalah tempat para penjahat dan orang buangan berada. Dia ingin Shin untuk pergi ke sana. Shin meminta Piao bertahan karena mereka harus menjadi jenderal terkuat di bawah langit. Namun Piao sadar bahwa ajalnya sudah dekat. Dia meminta Shin untuk mewujudkan impian mereka berdua. Setelah itu Piao pun meninggal dunia. Setelah mendapatkan permintaan dari sahabatnya, Shin mengambil pedang milik Piao, kemudian pergi menuju desa Hebei. Setelah Shin pergi cukup lama, seorang prajurit datang ke rumah majikan Shin dan Piao. Dia melihat mayat Piao di halaman dan langsung bertanya apa yang terjadi. Awalnya tak ada yang mau cerita. Namun setelah diancam, prajurit itu pun diberitahu kebenarannya. Dia pun segera pergi mengejar Shin. Sementara itu, Shin sampai di area perbukitan yang tak jauh dari desa Hebei. Dia dicegat beberapa bandit yang ingin menindasnya. Namun Shin langsung bereaksi. Dia mencabut pedangnya, kemudian membantai mereka semua. Karena kesal dikalahkan seorang bocah, para bandit memanggil bantuan. Puluhan bandit lainnya langsung datang dan mengeroyok Shin. Untungnya kemampuan berpedang Shin cukup hebat untuk menguasai serbuan para bandit. Meski dia seorang diri, dia bisa menghajar semua bandit yang mencoba menyerangnya. Setelah menghabisi semua bandit, dia melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang ada di peta. Shin sampai di sebuah gubuk yang ada di peta. Dia masuk ke dalam gubuk dan terkejut melihat siapa yang sudah ada di sana. Ternyata Piao sudah duduk di dalam gubuk dan menatapnya. Di saat yang bersamaan, prajurit yang mengejar Piao sampai di area perbukitan tempat Shin menghajar para bandit. Saat melihat datangnya orang tak dikenal, para bandit berdiri dan mencoba menghentikan orang itu. Namun hanya dengan sekali kibasan pedang, salah seorang bandit langsung innalillahi. Ternyata para bandit mengenali orang itu. Dia adalah pembunuh bayaran terkenal bernama Zhuo Xiong. Kabarnya Zhuo Xiong sudah membunuh ratusan orang dan tak ada satupun targetnya yang berhasil lolos. Kembali ke gubuk, Shin masih heran kenapa Piao masih hidup dan ada di dalam gubuk tersebut. Tetapi saat orang itu berbicara, suaranya tidak mirip Piao sama sekali. Orang itu tahu bahwa Piao sudah terbunuh karena bukan Piao yang datang menemuinya. Shin bertanya kenapa orang itu mengenali Piao. Namun tak ada waktu untuk menjelaskan karena Zhuo Xiong sudah sampai di depan gubuk. Mereka berdua keluar dan berhadapan dengan si pembunuh bayaran. Zhuo Xiong ternyata mengincar orang yang mirip Piao tersebut. Dan si pembunuh bayaran memanggil orang itu dengan nama Raja Yingzheng. Mendengar bahwa orang di sampingnya adalah raja kerajaan Qin, Shin langsung terkejut. Dia akhirnya sadar bahwa alasan Piao dibawa ke istana adalah untuk menggantikan posisi raja. Yingzheng pun pasti tahu mengenai pemberontakan adiknya. Kemudian bertukar posisi dengan Piao agar dirinya aman. Raja Yingzheng pun membenarkan hal tersebut. Sehingga Shin langsung muak kepada raja itu. Dia sangat ingin membunuh Yingzheng karena sudah memanfaatkan sahabatnya. Zhuo Xiong mengizinkan Shin membunuh raja, tetapi kepalanya harus Zhuo Xiong yang mengambil. Tapi ternyata Shin belum berniat membunuh Yingzheng karena dia ingin mengalahkan orang yang sudah membunuh sahabatnya. Zhuo Xiong menerima tantangan tersebut. Shin pun mengeluarkan pedangnya dan kemudian maju menyerang Zhuo Xiong. Kemampuan berpedangnya sangat standar, namun dia bisa meladeni tebasan-tebasan dari si pembunuh bayaran itu. Meski begitu, pengalaman Zhuo Xiong membuatnya lebih unggul. Dia berkata bahwa Shin 100 tahun terlalu awal untuk menantangnya. Dia pun mengejar Shin dan melemparnya sampai membentur dan menghancurkan gubuk. Setelah menyingkirkan Shin, Zhuo Xiong berniat menghadapi Yingzheng. Namun ternyata Shin masih hidup dan mencoba bangun. Dia masih ingin membalas dendam atas kematian sahabatnya. Yingzheng memprovokasi Shin agar memiliki hasrat untuk membunuh Zhuo Xiong. Setelah terbakar kemarahan, Shin bangkit dan maju melawan Zhuo Xiong sekali lagi. Yingzheng sendiri teringat ucapan Piao saat di istana. Piao memberitahu bahwa kemampuan pedang Shin sama kuat dengannya. Namun meski begitu, Shin selalu mengalahkan lawan yang tidak bisa Piao kalahkan. Yingzheng bertanya apakah Shin tidak serius saat melawan Piao. Namun Piao berkata bahwa Shin selalu serius. Setiap kali duel mereka dimenangkan Piao. Maka esok harinya Shin pasti akan membalas kekalahannya. Di pertarungan, Zhuo Xiong terkejut melihat perubahan kekuatan dan kecepatan Shin. Serangan si pembunuh bayaran tidak bisa mengenai Shin sama sekali. Selain itu, Shin juga beberapa kali berhasil menggoreskan pedangnya ke tubuh si pembunuh bayaran. Tak mau celaka, Zhuo Xiong melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun Shin berhasil menghindari semua serangan itu dengan mudah. Shin juga melancarkan serangan balasan yang sukses melukai si pembunuh bayaran. Terakhir Shin melompat dan mengejar si pembunuh bayaran dari atas. Dia pun memenangkan pertarungan maut tersebut. Setelah memenangkan pertarungan, Shin mendatangi Yingzheng.
Setelah mendapat penjelasan dan setelah mengingat bahwa Piao menitipkan raja kepadanya, akhirnya Xin mengurungkan niatnya untuk membunuh sang raja. Saat itulah tanah bergemuruh. Dari kejauhan, obor-obor mulai terlihat dari segala arah. Ternyata pasukan kerajaan telah membelot ke adik raja dan sekarang berusaha membunuhnya. Mereka terkepung dari segala sisi. Xin menolak untuk menyerah. Dia meminta raja untuk berlindung di belakangnya. Dan mereka pun akan menerobos pasukan tersebut. Raja tidak yakin mereka bisa melakukannya. Namun tak ada pilihan lain. Namun sebelum mereka menghadapi pasukan kerajaan, seorang bocil dengan kostum ayam muncul di depan mereka. Bocil itu bernama Diao. Dan dia mengetahui jalan rahasia yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Dia menjelaskan ada jalan di bawah tanah yang bisa mereka lalui. Sebagai gantinya dia meminta imbalan uang dari raja. Karena seorang raja pasti sangat kaya. Awalnya Xin tidak mempercayai bocil itu karena mencurigakan. Namun karena tak punya pilihan lain, mereka pun akhirnya mengikuti bocil itu. Mereka memasuki sebuah gua bawah tanah yang tersembunyi. Di atas mereka, para prajurit kerajaan membantai warga desa dengan sangat brutal. Sepanjang perjalanan, dia bertanya kenapa Ying Zheng tidak menghentikan pemberontakan jika dia sudah tahu sejak awal. Jawabannya adalah sangat sederhana, yaitu karena Ying Zheng tidak memiliki kekuatan. Kakeknya yaitu Raja Xiaowen meninggal dunia 3 hari setelah turun tahta. Raja berikutnya adalah ayah Ying Zheng yaitu Zhua Baxiang. Meninggal dunia setelah bertahan selama 3 tahun. Setelah kematian ayahnya, Ying Zheng akhirnya naik tahta di umur 13 tahun. Karena dia masih terlalu kecil, maka dia hanya dijadikan sebagai boneka yang memakai mahkota. Kekuasaan istana ada pada 2 kubu menterinya, yaitu menteri sayap kanan dan menteri sayap kiri. Saat itulah adiknya bersekongkol dengan menteri sayap kiri yang dipimpin oleh Jieshi. Sementara itu, pasukan dari menteri sayap kanan sekaligus orang yang loyal kepada Ying Zheng pergi berperang di kerajaan tetangga. Sehingga Ying Zheng tak punya kuasa sama sekali. Hanya ada satu orang yang dipercayai raja, yaitu mantan jenderal perang hebat dari kerajaan Qin. Dan orang itu adalah Chang Wenjun. Mendengar nama itu, Xin langsung ingat dengan bangsawan yang membawa pergi Piao beberapa waktu lalu. Karena tak memiliki kekuatan dan berpotensi dibunuh, Chang Wenjun merencanakan pelarian. Namun meski rencananya sudah tampak matang, mereka perlu pengalihan agar meminimalisir kesalahan. Suatu ketika Chang Wenjun bertemu dengan orang yang sangat mirip dengan Ying Zheng, dan orang itu adalah Piao. Xin marah karena Piao hanya dijadikan sebagai pengalihan. Dia menghajar Ying Zheng mati-matian sampai babak belur. Namun Ying Zheng membalas pukulan Xin kemudian mencekiknya. Dia berkata bahwa Piao mengetahui kemungkinan terburuk dari tugas itu. Dia dengan sukarela menerima misi tersebut agar bisa menyelamatkan Ying Zheng. Setelah mengatakan semua itu, Xin bersedia untuk menahan dirinya untuk menghabisi raja. Sementara itu laporan mengenai Ying Zheng yang berhasil lolos dari para prajurit sampai di istana. Selain itu Chang Wenjun juga belum berhasil ditemukan keberadaannya. Karena itulah seorang jenderal hebat bernama Wang Qi diutus untuk menemukan Chang Wenjun. Jieshi sendiri harus menjanjikan seluruh wilayah yang dulu dikuasai Chang Wenjun untuk diberikan kepada Wang Qi agar jenderal itu mau bergabung dengan para pemberontak. Menurut Jieshi, itu adalah harga yang tergolong kecil dibandingkan dengan kesuksesan mereka menguasai kerajaan Qin. Di sisi lain, Xin dan yang lainnya sudah sampai di ujung terowongan. Ying Zheng berkata dia sedang tidak membawa uang sehingga tidak bisa membayar Diao. Tetapi jika mereka sampai di istana, maka Diao akan mendapatkan uangnya. Xin bertanya kemana tujuan mereka selanjutnya. Xin sudah memutuskan untuk berpetualang menemani Ying Zheng dibandingkan harus kembali menjadi budak. Ying Zheng berkata bahwa mereka harus bertemu dengan Chang Wenjun di lokasi pertemuan yang sudah ditentukan. Mereka pun akhirnya berangkat. Sementara itu, para prajurit yang melakukan pengejaran terhadap raja mengutus seseorang bernama Muta. Dia adalah laki-laki aneh yang tampak tidak meyakinkan. Dia mengendus tanah dan berkata bahwa ada jejak dari 3 bocah yang ia temukan. Seorang prajurit meragukan kemampuan Muta dan dia langsung dilempari jarum. Sayangnya jarum itu meleset dan hanya menggores pipi prajurit itu. Seketika itu juga si prajurit langsung kesakitan dan innalillahi wa inna ilaihi rojiun coy. Ternyata jarum itu berisi racun yang mematikan yang bisa membunuh dalam sekejap. Sejak saat itulah tak ada yang berani meragukan kemampuan Muta. Ying Zheng, Diao dan Xin berlari menyusuri hutan menuju lokasi pertemuan dengan Chang Wenjun. Selama mereka berlari, Xin cukup jauh tertinggal dari rombongan itu. Saat menuruni tebing karena kepleset, Diao jatuh berguling-guling dan membentur pohon. Di bawah tebing, Ying Zheng memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Saat itu juga Xin terlihat sangat kelelahan. Karena tubuhnya penuh luka akibat bertarung,
Diao mencoba mengobatinya, tapi Shin malah mengomelinya. Akhirnya Diao hanya sempat mengikatkan perban ke bagian tubuh Shin yang terluka. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, Shin langsung ambruk dan pingsan cuy. Yinzeng pun tahu kalau fisik dan mental Shin sudah sampai pada batasannya. Dalam satu malam, dia kehilangan sahabat dan harus bertarung serta membalaskan dendam, kemudian berlari sangat jauh. Awalnya Yinzeng berniat meninggalkannya, tetapi setelah diomeli Diao, akhirnya Yinzeng menggendong Shin, kemudian berlari menuju lokasi pertemuan. Jauh di belakang mereka, Muta mengendus aroma buruannya dan berlari menuju arah yang sama dengan rombongan Shin. Saat malam tiba, Yinzeng dan Diao masih berlari tanpa kenal lelah. Diao bertanya apakah Chan Wanjun benar-benar orang yang dapat dipercaya. Yinzeng membenarkannya. Diao penasaran kenapa Chang Wanjun tidak muncul di desa Hebei yang menjadi lokasi pertemuan sebelumnya. Yinzeng pun tak mau memikirkan kemungkinan bahwa Chang Wanjun sudah terbunuh. Esoknya, Shin akhirnya tersadar. Dia diberitahu bahwa semalaman Yinzeng menggendongnya dan pingsan. Saat Shin melihat Yinzeng terhuyung-huyung kelelahan, Shin ingin gantian menggendongnya. Tapi Yinzeng menolaknya mentah-mentah. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju lokasi pertemuan. Jauh di belakang mereka, seekor harimau raksasa muncul dan menghadang cuy. Namun dengan sekali serangan jarum, harimau itu langsung tewas seketika. Mute pun tancap gas untuk mengajar buruannya. Hari berganti terus-menerus dan perjalanan Shin serta rombongannya belum juga sampai. Mereka sudah berlari 3 hari terus-menerus dan hanya beristirahat secukupnya. Sampai akhirnya mereka berhenti di depan sebuah celah sempit di antara 2 tebing curam. Mereka berjalan memasuki celah itu, kemudian sampai di lokasi yang dituju. Ternyata tempat itu dibangun oleh Raja Dukmu yang berkuasa sekitar 400 tahun yang lalu. Ada sebuah area lapang dan subur, serta terdapat bangunan yang sangat terawat di depan sana. Mereka memasuki bangunan itu dan belum ada siapa-siapa di sana. Meski tempat itu sudah ditinggalkan selama 400 tahun, tetapi tempat itu sangat rapi dan terawat. Ada juga bahan masakan yang sangat banyak di dapur. Diao yang ternyata jago masak langsung membuatkan mereka masakan. Saat hari mulai gelap, mereka pun menyantap hidangan mewah yang dibuat oleh Diao. Sambil menikmati makan malam, Diao bertanya kenapa tempat itu sangat terawat meski sudah ditinggalkan selama ratusan tahun. Yinzeng pun menceritakan kisah mengenai Raja Dukmu. Dulu Dukmu adalah raja yang sangat baik hati dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Dia bahkan menghormati budak dari kerajaan musuh. Suatu ketika saat berkuda di hutan, kuda Dukmu dipanah oleh orang gunung. Kuda itu dijadikan makanan oleh orang-orang gunung cuy. Dukmu malah memberikan arak yang cocok untuk menikmati daging kuda cuy. Setelah itu Raja Dukmu menjalin aliansi dengan orang-orang gunung. Hubungan kerajaan Qin dan orang gunung menjadi sangat baik. Dukmu kemudian membangun tempat itu untuk bertemu dengan para orang gunung. Namun ketika Raja Dukmu turun tahta dan meninggal dunia, kerajaan Qin mengakhiri aliansi dengan gunung. Tempat itu pun ditinggalkan. Namun karena orang gunung sangat menghormati Dukmu, mereka merawat tempat itu dengan baik. Shin dan Diao pun sangat terharu mendengar cerita itu. Terlebih karena Diao dulunya adalah orang gunung, namun dia diasingkan dan harus tinggal di desa Hebei. Setelah mendengarkan cerita itu, sekaligus menyantap makanan, mereka semua beristirahat. Esoknya Diao memetik buah di kawasan sekitar. Saat itulah Muta berhasil sampai ke sana. Dia melancarkan jarum beracun ke arah Diao. Namun Shin muncul dan menangkisnya. Shin langsung berhadapan-hadapan dengan Muta, kemudian menganggapnya lemah karena penampilannya tidak meyakinkan. Namun begitu Muta mengeluarkan jarum beracunnya, Shin langsung merasakan tekanan energi membunuh yang sangat kuat. Muta memuji Shin yang mewaspadai jarum beracun miliknya. Karena Shin sudah membunuh Zhu Xiong, maka Muta tidak akan menggunakan jarum beracunnya. Muta mengeluarkan kapaknya, kemudian maju melawan Shin. Keduanya saling melancarkan serangan dengan ganas. Pedang Shin pun berhasil menangkis semua serangan dari kapak Muta. Tubuh Shin tergores kapak, namun dia juga berhasil melukai Muta. Mengetahui Shin berhasil menahan serangan sekaligus balas menyerang sampai melukainya, Muta langsung memuji kehebatan bertarung Shin. Saat itulah Yinzeng keluar dari bangunan dan menyaksikan pertarungan. Dia mendekatinya dan meminta Yinzeng membantu Shin. Yinzeng bertanya apakah Shin butuh bantuan. Namun Shin menolak bantuan darinya. Setelah itu Yinzeng dan Diao hanya duduk sambil menyaksikan jalannya duel. Shin pun maju menyerang Muta. Keduanya bertarung dengan sengit sambil melancarkan berbagai tebasan yang mematikan. Kapak Muta nyaris menggores tubuhnya, namun Shin dengan gesit menahan tebasan itu.
Diao berkata bahwa cara bertarung Shin berubah drastis dan lebih lemah dibandingkan saat melawan Zhu Xiong beberapa hari yang lalu. Saat itulah Ying Zheng berteriak dan meminta Shin agar jangan mundur. Dia melanjutkan bahwa kekuatan Shin ada pada keyakinannya. Shin berkata bahwa dia sudah tahu. Setelahnya dia maju menyongsong Muta yang juga bergerak ke arahnya. Mereka berdua saling menebas dan memunggungi satu sama lain. Keduanya pun menderita luka goresan senjata yang sama-sama parah. Meski begitu Shin masih sanggup bertarung, kemudian maju untuk menyerang. Ying Zheng sendiri berkata bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Sementara itu di istana, Wang Qi menemui Sisi yang menjadi bawahan Jieshi. Dia membawakan bingkisan berisi kepala Chang Wenjun yang berhasil ia bunuh. Namun Sisi berkata bahwa kepala itu menderita luka yang sangat parah sehingga wajahnya tidak bisa dikenali cuy. Wang Qi sendiri menceritakan apa yang terjadi. Suatu malam dia dan pasukannya berhasil mengejar Chang Wenjun dan Yin Zheng. Dia dan Chang Wenjun bertarung sambil mengendarai kuda. Wang Qi berkata alasannya mau bergabung dengan pemberontakan adalah karena dia merindukan pertarungan yang sengit. Karena itulah dia menerima tawaran untuk menghabisi Chang Wenjun. Keduanya bertarung sambil menuju ke arah bukit Suda. Ternyata di bukit itu Chang Wenjun sudah menyembunyikan pasukannya. Sayangnya Wang Qi juga udah menyembunyikan pasukannya di sana. Pertempuran dahsyat dari kedua pasukan pun terjadi. Wang Qi menjelaskan bahwa kepala yang ia penggal pasti akan mengalami luka yang parah. Jika ucapannya belum dipercaya, dia dengan senang hati mempraktikannya di sana saat itu juga. Di sisi lain, pasukan pemburu Yin Zheng mulai mendekati area penyembunyian setelah mengikuti petunjuk yang ditinggalkan Muta. Namun sebelum mereka bergerak terlalu jauh, mereka mendapat serangan yang mengejutkan. Kembali ke pertarungan, Shin dan dia menjadi lebih beringas dan mampu menyudutkan Muta. Yin Zheng berkata bahwa kemampuan bertarung Shin jauh melebihi prajurit yang terlatih. Namun Shin belum pernah merasakan pertarungan yang mempertaruhkan nyawanya. Ketika dia sudah memiliki pengalaman itu, maka Shin akan bertarung lebih hebat lagi. Itulah yang sedang terjadi saat itu cuy. Shin mampu mengajar Muta sampai terdesak. Sebagian serangan pamungkas dia melancarkan tebasan yang langsung membuat Muta terkapar. Shin kelelahan setelah pertarungan berakhir. Sayangnya Muta masih memiliki tenaga untuk menggerakkan tangannya. Meski dia harus mati di tangan Shin, setidaknya dia masih bisa membunuh targetnya yaitu Ying Zheng. Tetapi sebelum dia melancarkan jarum beracun, seseorang datang dan menghabisinya. Orang itu adalah Chang Wenjun yang berhasil sampai di sana. Tak hanya dia, tetapi beberapa prajurit yang setia kepada raja juga sudah tiba. Mereka langsung berlutut memberi hormat. Chang Wenjun mendekati Yin Zheng dan menangis karena bahagia melihat raja masih hidup. Di sisi lain, Shin langsung meluapkan kemarahannya kepada Chang Wenjun atas kematian sahabatnya. Chang Wenjun berkata bahwa bukan hanya Piao lah yang mati. Shin masih tak terima dan ingin menyerang Chang Wenjun. Namun wakil Chang Wenjun yaitu Bi langsung menggebuk Shin sampai pingsan. Setelah itu para prajurit yang terluka langsung diobati. Dia juga membuatkan mereka masakan setelah itu. Yin Zheng Bi dan Chang Wenjun membalas kondisi mereka di dalam bangunan. Rencana pelarian mereka hampir gagal total karena munculnya Wang Qi. Mereka tak mengira bahwa Wang Qi akan terlibat dengan pemberontakan itu. Saat Chang Wenjun bertarung dengan Wang Qi di Bukit Suda, Chang Wenjun terlempar ke jurang dan mendarat di sungai. Untungnya dia berhasil selamat dari maut. Namun dia tak bisa membayangkan jika harus bertarung lagi dengan Wang Qi. Tak lama setelahnya, dia masuk ke sana dan menawari makanan. Ying Zheng berkata bahwa dia sudah membantunya dalam pelarian bersama dengan Shin. Ying Zheng juga bilang kalau Shin adalah sahabat dari Piao. Mendengar itu, Bi langsung terkejut. Dia ingin menemui Shin dan menyampaikan sesuatu mengenai Piao. Dia langsung pergi keluar dan mendatangi Shin yang udah sadar cuy. Dia bilang kalau Zheng mau menemuinya. Shin masih kesal dan tidak mau bertemu dengan Zheng. Saat itulah para prajurit bingung siapa orang yang bernama Zheng yang dibicarakan mereka berdua. Pas sadar kalau Shin dan Diao memanggil raja dengan namanya, para prajurit langsung ngamuk dan ngomel ke mereka. Dia langsung bilang kalau raja ingin bertemu. Sehingga para prajurit langsung kalem cuy. Agar Shin mau datang, Diao berkata bahwa Paman Bi ingin memberitahukan situasi terakhirnya bersama Piao. Mendengar itu, Shin langsung bergegas masuk ke dalam bangunan untuk mengetahui apa yang terjadi. Sementara itu Diao menemukan sumpitan jarum milik Muta. Sayangnya jarumnya tidak ada di sana. Dia mendatangi mayat Muta untuk mencari jarum beracun. Namun ternyata Muta masih hidup dan hanya pura-pura mati aja cuy. Meski begitu Muta memang sudah sekarat dan ingin menikmati kematiannya dengan damai.
Saat itu juga Diao pengen minta jarum beracun milik Muta. Sementara itu, Shin masuk ke dalam bangunan dan menemui Ying Zheng, Bi, dan Chang Wenjun. Bi berkata bahwa hanya dia dan Chang Wenjun yang mengetahui bahwa Piao menyamar sebagai raja. Saat Chang Wenjun terdampar ke sungai, Bi dan para prajurit lain mati-matian melindungi kereta yang dinaiki Piao. Sayangnya semangat tempur para prajurit mulai luntur karena Chang Wenjun sudah tumbang. Saat itulah Piao keluar dari kereta kuda, kemudian melompat ke seekor kuda yang tak berpenumpang. Dia pun maju memimpin para pasukan dan mengorbankan semangat mereka. Bi terharu melihat aksi Piao yang bisa membangkitkan semangat para prajurit. Yang dia lihat saat itu adalah seorang raja yang berjuang bersama para prajurit. Dengan semangat yang membara, mereka bisa menerobos pasukan lawan. Namun Piao memerintahkan pasukannya dibagi menjadi dua. Satu regu untuk mencari Chang Wenjun dan regu lain untuk melanjutkan pelarian. Perintahnya pun langsung dituruti, dan mereka semua berhasil lolos dari kepungan pasukan Wang Qi. Mendengar aksi heroik sahabatnya, Shin langsung terharu. Dia langsung belak-belakan bahwa begitu Ying Zheng menguasai kembali istana, dia akan berjuang keras menjadi jenderal. Namun sayangnya menjadi jenderal adalah hal yang sangat sulit. Hanya orang dari keluarga lah yang mampu menjadi prajurit. Setelah itu seorang prajurit harus naik pangkat terus-menerus sampai menjadi jenderal. Bahkan bagi para bangsawan sekalipun sangat susah untuk menjadi jenderal. Shin tidak mau menyerah. Begitu Ying Zheng sampai di istana dan mendapatkan kekuasaannya kembali, dia akan meminta rumah, menjadi kaya, kemudian berjuang untuk menjadi jenderal. Di area hutan, Muta memberikan jarum-jarum yang tidak terlalu berbahaya kepada Diao. Setelahnya Muta memberi saran agar Diao menjauhi Ying Zheng jika ingin selamat. Karena pengikut raja hanyalah Pak Tua dan pasukannya yang kecil itu, cuy. Diao berkata bahwa masih ada Menteri Lu yang berpihak kepada mereka yang sedang melakukan safari militer di kerajaan lain. Saat itulah Muta berkata bahwa Menteri Lu tidak berpihak kepada raja. Diao langsung pergi menemui Ying Zheng dan yang lainnya. Dia bertanya kenapa Menteri Lu tidak kembali ke istana saat mendengar pemberontakan terjadi. Akhirnya mereka semua membahas kenyataan pahit yang terjadi. Menteri Lu memang akan memanfaatkan situasi pemberontakan. Dia dan pasukannya akan tinggal diam sampai Menteri Jie dan Cheng Jiao membunuh Ying Zheng. Setelah tata diambil alih, maka Menteri Lu akan menggunakan kekejian Menteri Jie dan Cheng Jiao untuk menyulut amarah publik. Setelah itu Menteri Lu akan mengerahkan pasukan besar-besaran dan menyerang istana. Saat semua keluarga kerajaan terbunuh akibat konflik itu, maka Menteri Lu lah yang akan diangkat jadi raja. Itulah alasan kenapa Menteri Lu tidak bereaksi sama sekali, cuy. Dengan keadaan seperti itu, maka kembali ke istana adalah hal yang sangat buruk. Raja tidak memiliki pasukan yang sebanding dengan pasukan Menteri Jie maupun Menteri Lu. Bahkan pasukan dari kedua menteri saja udah cukup untuk ngebagi kerajaan Qin menjadi dua. Meski begitu, Ying Zheng tetap nekat ingin kembali ke istana. Dia memiliki rencana untuk mencari pasukan tambahan. Chang Wenjun pun menyadari rencana Ying Zheng saat melihat Diao. Dia memang melihat peluang, tetapi aliansi Qing dan orang gunung sudah berakhir 400 tahun lalu. Meski begitu, Ying Zheng tetap akan mencoba mendapatkan kepercayaan diri raja dari orang gunung. Kemudian meminjam pasukan mereka untuk merebut kembali istana. Rombongan Ying Zheng berangkat menuju tempat para orang gunung. Sepanjang perjalanan, dia bertanya mengenai raja gunung. Dia tak pernah tahu mengenai hal itu. Dia mengira bahwa di gunung ada kerajaan seperti Qin yang dikuasai orang gunung. Zheng berkata bahwa bukan seperti itu konsepnya. Orang gunung terbagi atas suku-suku yang memiliki pemimpin sendiri. Kadang mereka membentuk aliansi dengan beberapa suku. Dan pemimpin aliansi itulah yang disebut dengan Raja Gunung. Sementara itu, jauh di belakang mereka masih ada para prajurit yang memburu Ying Zheng. Namun mereka semua dihabisi seorang prajurit Maiju dalam sekejap. Saat sore tiba, Ying Zheng dan yang lainnya sudah semakin jauh mendekati area pegunungan. Sayangnya sebagian besar prajurit sudah kelelahan dan hanya menghambat perjalanan. Hanya Ying Zheng, Diao, dan Shin yang masih bisa berjalan dengan cepat. Mereka yang kelelahan boleh berhenti atau menunggu di bawah. Tetapi hal itu diprotes karena akan membahayakan Ying Zheng. Shin bertanya apanya yang berbahaya dari orang gunung karena Qin pernah beraliansi dengan mereka. Saat itulah Shin mendengar cerita mengenai prajurit Maiju. Dulu saat kerajaan Jin menderita kelaparan, Raja Duk membantu kerajaan itu keluar dari krisis. Namun begitu kerajaan Shin yang menderita, kerajaan Jin malah mengambil kesempatan untuk menyerang. Perang pun terjadi. Namun pasukan kerajaan Qin yang kelaparan tidak bisa berbuat banyak. Saat itulah orang gunung mengirimkan 300 prajurit yang dikenal sebagai Maiju.
Mereka bertarung dengan brutal dan membantai ribuan pasukan kerajaan jin meski kalah jumlah. Prajurit maju sangat berbahaya. Terlebih aliansi dengan orang gunung sudah tidak dijalin selama ratusan tahun, sehingga mereka bisa saja berada di dalam bahaya. Saat melanjutkan perjalanan, orang-orang gunung langsung datang dan mengepung mereka. Ternyata Raja Gunung tahu bahwa Raja Muda dari Qin akan datang menemuinya. Apakah mereka akan disambut atau dibantai cuy? Semuanya tergantung alasan kedatangan mereka. Raja Gunung meminta Raja Muda dari Qin untuk menemuinya sendiri, sementara rombongannya harus turun gunung. Tak mau Raja celaka, para prajurit awalnya tak mau menyetujui hal itu. Pertikaian hampir terjadi, terlebih ketika Xin mengajar salah satu orang gunung sampai terkapar. Namun sebelum konflik lebih serius cuy, Ying Zheng meminta kedua belah pihak menurunkan senjata. Dia bersedia menemui Raja Gunung sendirian. Dia juga memerintahkan rombongannya untuk kembali ke bawah. Xin berniat mengikuti Ying Zheng karena dia sudah berjanji akan menjadi pedangnya. Namun Zheng berkata bahwa dia tidak butuh pedang untuk bernegosiasi. Setelah itu mereka pun berpisah. Saat menuruni gunung, Xin dan yang lainnya beristirahat karena kelelahan. Xin masih khawatir dengan keselamatan Ying Zheng. Saat itulah Chang Wenjun maju dan menyerang Xin. Tak mau celaka, Xin langsung meladeni pertarungan dengan Pak Tau tersebut. Setelah bertarung beberapa saat, Xin berhasil membuat Chang Wenjun tertunduk dan berlutut di depannya. Saat itu juga Chang Wenjun meminta Xin untuk melindungi Ying Zheng. Xin sendiri memang berniat untuk menyusul Ying Zheng. Meski Ying Zheng bilang tak butuh pedang untuk bernegosiasi, tetapi jika negosiasi tak berjalan lancar, maka pedang sudah pasti dibutuhkan. Dia pun ingin ikut dengan Xin menyusul Ying Zheng. Saat mereka berpisah, Chang Wenjun meminta maaf atas apa yang terjadi dengan Piao. Dia tidak mengira bahwa akan terjadi hal buruk seperti itu. Xin hanya tertegun kemudian melanjutkan perjalanan. Xin dan Diao mendaki tebing yang sangat curam. Di bawah mereka ternyata Paman Bi mengikuti. Meski diprotes, Paman Bi tetap ingin ikut dengan mereka. Sambil mendaki, Paman Bi ditanya seperti apa kerajaan gunung itu. Menurut Paman Bi, karena penampilan orang gunung sangat jelek, bisa dipastikan kalau kerajaan mereka hanya seperti desa kecil yang ketinggalan dan gak ada penjaga. Tapi pas mereka sampai ke puncak, mereka langsung kena mental. Ternyata kerajaan gunung sangat megah dan memiliki banyak penjaga. Mereka bingung cara untuk mencari Ying Zheng. Saat itulah mereka disergap beberapa orang gunung. Sementara itu, Ying Zheng dibawa ke istana yang sangat megah. Dia bertemu dengan Raja Gunung yang menggunakan topeng penutup wajah. Namun raja itu adalah Yang Duanhe. Ying Zheng langsung berlutut di depan sang raja. Dengan suara berat dan berkarisma, raja bertanya apa tujuan Ying Zheng datang menemuinya. Jawaban Ying Zheng akan menentukan nasibnya sendiri cuy. Terang-terangan, Ying Zheng berkata bahwa dia ingin meminjam kekuatan orang-orang gunung. Dia ingin membentuk aliansi dan mengambil alih kembali istana yang seharusnya menjadi miliknya. Namun permintaannya malah ditertawakan semua orang yang ada di sana. Raja Gunung memberitahukan kisah yang jarang didengar orang daratan tentang aliansi orang gunung dan kerajaan Qin. Saat Raja Duk mau menjalin aliansi, awalnya orang-orang gunung sangat senang. Mereka semua bisa mengunjungi kerajaan Qin. Tetapi di kerajaan Qin mereka semua mendapatkan diskriminasi dari orang-orang kerajaan Qin. Mereka diusir bahkan mendapatkan penyiksaan. Ying Zheng meminta maaf atas dosa dari kebodohan mereka di masa lalu. Dia mencoba meyakinkan raja dan tetap ingin menjalin aliansi. Tak lama kemudian, Xin Diao dan Bi dibawa ke sana dalam mode siap dieksekusi. Ying Zheng langsung syok karena 3 cecenguk itu mengikutinya sampai ke kerajaan gunung. Setelahnya, Ying Zheng berkata bahwa apa yang dilakukan Dukmu untuk menciptakan perdamaian memang baik. Tetapi itu tidaklah cukup. Ying Zheng berencana untuk menjebol setiap batas kerajaan yang ada di daratan Tiongkok dan menciptakan satu kerajaan utuh di bawah bendera Qin. Semua orang langsung terkejut dengan impian Ying Zheng tersebut. Tak ada yang menyangka bahwa Ying Zheng memiliki rencana yang jauh lebih daripada sekedar merebut kembali istana. Ying Zheng berkata bahwa perdamaian baru benar-benar akan tercipta jika semua kerajaan berhasil disatukan. Raja Gunung tampak takjub dengan pemikiran itu. Namun para tetua orang gunung menentang hal itu karena masih memikirkan diskriminasi dari orang Qin di masa lalu. Seorang tetua mencoba mengeksekusi Xian, tapi bocah itu meloloskan diri dan langsung mengajar si tetua. Dia berkata bahwa jika orang gunung memang peduli dengan kematian kerabat mereka dan tak ingin hal itu terjadi lagi, maka tak ada salahnya untuk mewujudkan impian Ying Zheng. Semua orang di sana pun langsung terdiam cuy. Ying Zheng sekali lagi meminta bantuan Raja Gunung untuk membentuk aliansi. Dan mereka semua akan berjuang menyatukan dataran Tiongkok menjadi satu kerajaan besar. Raja Gunung memiliki satu pertanyaan terakhir.
Prajuritnya akan bertarung dengan brutal sehingga istana Qin akan banjir darah setelahnya. Raja Gunung bertanya apakah Ying Zheng tidak masalah dengan hal itu. Ying Zheng pun menjawab bahwa itu adalah bukan masalah. Setelahnya Raja Gunung memutuskan untuk membentuk aliansi. Dia membuka topengnya dan Xin langsung shock karena ternyata Raja Gunung adalah cewek. Raja Gunung memerintahkan semua prajuritnya untuk bersiap karena mereka akan segera berangkat dan berperang di kerajaan Qin. Setelah persiapan selesai, pasukan kerajaan gunung langsung melakukan perjalanan untuk merebut kembali istana. Di istana, para prajurit Chang Wenjun yang tertangkap dihajar habis-habisan sampai mampus oleh pria bongsor yang sangat ganas. Saat melihat Cheng Jiao datang, para prajurit itu meneriakinya sebagai pengkhianat. Cheng Jiao sendiri menolak disebut pengkhianat karena dia hanya merebut kembali apa yang sudah direbut darinya 5 tahun lalu. Setelahnya Cheng Jiao kembali ke ruangan Sigasana. Dia berkata kalau si bongsor itu bernama Lan Kai kehabisan mainan. Dia meminta Sisi untuk mencarikan tambahan mainan. Tapi Sisi mengabari bahwa bawahan Chang Wenjun sudah habis. Cheng Jiao meminta keluarga Chang Wenjun atau siapa saja dari wilayah kekuasaan Chang Wenjun untuk ditangkap. Namun Sisi berkata bahwa penguasa wilayah yang baru yaitu Wang Qi menolak hal itu. Dia berbalik melindungi wilayah bekas Chang Wenjun. Mendengar hal itu, Cheng Jiao sebal. Apalagi mengetahui kalau Wang Qi belum tentu memberikan kepala Chang Wenjun yang sebenarnya. Kembali ke area hutan, Chang Wenjun dan para prajurit sedang menunggu datangnya raja mereka. Tak lama kemudian tanah bergemur ketika pasukan orang gunung mendekat. Para prajurit langsung berbaris dan menyambut kedatangan Ying Zheng bersama dengan para orang gunung. Malamnya, saat Ying Zheng melakukan rapat dengan raja gunung, Xin ternyata disambut baik oleh para prajurit. Dia yang awalnya direndahkan ini dikagumi karena bisa melindungi raja sekaligus bisa datang bersama pasukan kerajaan gunung. Tak lama setelah itu Xin dan Yao yang bosan malah masuk ke tempat rapat. Xin bertanya apakah rapat strateginya sudah selesai atau belum. Mereka diizinkan masuk dan mengikuti rapat. Berdasarkan informasi ternyata pemberontak mengira kalau Chang Wenjun sudah meninggoy. Selain itu jumlah prajurit musuh mencapai angka 80.000. Sementara prajurit orang gunung hanya sekitar 3.000. Meski begitu, Raja Gunung berkata bahwa jumlah mereka sudah sangat cukup untuk melaksanakan operasi perebutan istana. Terlebih Cheng Jiao sedang mempersiapkan pasukan terbaik untuk pergi menyerang pasukan Menteri Lo. Setelahnya, Diao diminta untuk membuat sesuatu pada malam itu juga. Ternyata dia harus membuat topeng untuk para prajurit yang akan bertarung. Esoknya topeng itu sudah selesai dan dibagikan ke para prajurit. Setelah semua itu persiapan beres, mereka langsung berangkat menuju ibu kota kerajaan Qin. Di istana persiapan untuk berperang melawan Menteri Lu juga sudah beres. Cheng Jiao pergi memeriksa ribuan prajurit itu. Saat itulah dia mengingat masa lalunya 5 tahun yang lalu. Dulu dia adalah satu-satunya putra mahkota. Dia adalah anak menyebalkan yang dibenci para bawahannya. Suatu ketika dia mendengar bisik-bisik kalau yang akan mewarisi tahta adalah Ying Zheng. Cheng Jiao akhirnya diberitahu kalau dia memiliki kakak dari keluarga yang bukan bangsawan. Raja telah mengangkat keluarga itu menjadi bangsawan dan Ying Zheng akan menjadi penerus tahta. Saat itulah Cheng Jiao melihat Ying Zheng yang menatapnya dengan pandangan yang merendahkan. Sejak saat itulah Cheng Jiao membenci Ying Zheng. Kembali ke masa kini, Ying Zheng memimpin pasukan berkuda untuk pergi ke ibu kota. Di tengah perjalanan, Xin memacu kudanya dengan cepat sehingga berada di depan Ying Zheng. Saat itu pula Paman Bi melihat bayangan Piao dari sosok Xin sehingga dia terharu. Setelah melakukan perjalanan panjang, pada pagi hari saat matahari terbit, mereka akhirnya sampai di ibu kota kerajaan Qin. Ibu kota adalah benteng yang sangat besar. Di sana tinggal keluarga raja dan para bangsawan sekaligus rakyat jelata. Terdapat dinding-dinding pemisah yang setiap gerbangnya dijaga. Pada pusat ibu kota itulah istana berada. Xin merasa menjebol ibu kota akan sangat susah. Apalagi mereka hanya memiliki 3.000-an pasukan. Dia diberitahu kalau pemberontakan hanya diketahui di kalangan istana, sehingga orang-orang di luar belum tahu apa yang terjadi. Selain itu mereka masih diuntungkan dengan kondisi istana saat ini. Di istana sendiri, Menteri Jie kecewa karena Sisi hanya mengumpulkan 80.000 prajurit. Jumlah itu sangat kurang untuk menghadapi pasukan Menteri Lu yang berjumlah 200.000 prajurit. Namun Sisi berkata, tanpa segel kerajaan, dia hanya bisa mengumpulkan 80.000 prajurit. Menteri Jie pun tak mau tahu dan Sisi harus mengumpulkan prajurit lebih banyak lagi. Sementara itu di area hutan, rombongan Ying Zheng sedang berdandan seperti orang gunung. Xin diberitahu kalau 80.000 prajurit itu jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan prajurit milik Menteri Lo.
Karena itulah Menteri Jie akan menerima bantuan pasukan yang akan datang kepadanya. Dengan berpura-pura ingin membentuk aliansi, rombongan Ying Zeng bisa masuk ke istana dengan mudah. Dan benar saja, begitu berkata ingin menyampaikan pesan ingin membentuk aliansi, rombongan Ying Zeng pun menyamar sebagai orang gunung diizinkan memasuki gerbang ibu kota. Sebelum masuk ke istana, mereka diberi persyaratan bahwa hanya 50 orang lah yang boleh lanjut melewati gerbang berikutnya. Shin khawatir karena 50 orang tidak mungkin menghadapi 80.000 orang. Namun dia diberitahu kalau 80.000 prajurit itu berada jauh dari istana sehingga tidak akan sebanyak itu yang akan mereka hadapi. Setelah dipilih-pilih 50 orang yang termasuk Shin dan Diao, mereka melanjutkan perjalanan. Menteri Jie dan Sisi mengamati para orang gunung yang masuk. Terdapat satu gerbang terakhir sebelum sampai ke istana kerajaan. Menteri Jie sudah memberi persyaratan bahwa semua senjata harus dilepas. Dan hanya beberapa orang sajalah yang boleh melanjutkan melewati gerbang. Saat mengetahui fakta itu, Shin penasaran bagaimana mereka harus melawan jika senjata dilucuti. Tetapi dia diberitahu bahwa di depan gerbang itulah mereka akan bertarung. Jumlah prajurit yang menjaga gerbang jauh lebih banyak dibandingkan rombongan Ying Zeng. Meski begitu mereka tidak gentar. Ketika mereka diminta menurunkan senjata, mereka langsung memulai pertarungan. Kedua belah pihak langsung saling melancarkan serangan. Beberapa orang mencoba mendobrak gerbang, namun gerbang itu sengaja dipilih Menteri Jie karena memang sangat tebal. Selain itu dinding juga sangat tinggi sehingga tidak mungkin untuk dipanjat. Satu-satunya cara untuk menerobos adalah dengan membuka gerbang dari sisi dalam. Di tengah-tengah pertarungan yang semakin sengit, prajurit Ying Zeng berencana membuat tangga manusia meski berpotensi membuat korban berjatuhan. Saat itulah Shin nekat maju. Dia melompat sangat tinggi ke arah dinding dan saat itu juga dia mengirimkan jarum besar menggunakan sumpitnya ke dinding. Shin berpijak ke sumpit itu kemudian melompat lebih tinggi lagi sehingga tangannya menggapai puncak dinding. Dia berhasil menaiki dinding itu kemudian bersiap melompat ke bawah. Shin melompat ke bawah, dua prajurit berusaha menghentikannya. Namun Shin langsung menghabisi mereka berdua. Shin membuka gerbang sehingga rekan-rekannya bisa menerobos masuk. Melihat datangnya bahaya, Menteri Jie langsung kabur menggunakan kereta kuda. Perburuan pun dimulai. Rombongan Ying Zeng langsung maju dan mengejar Menteri Jie. Beberapa orang gunung menunggangi kuda dan hampir saja membunuh Menteri Jie. Namun beberapa panah melesat dan menumbangkan para orang gunung. Ternyata Sisi sudah datang dan menghimpun pasukan. Menteri Jie bertanya kenapa Sisi bisa tahu kalau ada yang tidak beres. Ternyata Sisi melihat sesuatu yang berkilauan saat para orang gunung masuk. Dia yakin kalau itu adalah armor yang disembunyikan. Dia juga tahu kalau Ying Zeng bersembunyi di antara orang-orang gunung itu. Ying Zeng langsung mengatur strategi dan meminta Paman Bi beserta beberapa orang untuk pergi ke dalam istana melalui koridor di samping. Ying Zeng pun membuka topengnya dan menunjukkan dirinya. Sementara itu Paman Bi, Shin, Diao dan beberapa orang gunung lainnya langsung pergi saat perhatian para musuh fokus kepada Ying Zeng. Mereka mendobrak pintu koridor kemudian berjalan memasuki istana. Sementara itu, Sisi memerintahkan pasukannya untuk maju dan menyerang rombongan Ying Zeng. Chang Wenjun menyarankan untuk mundur, tetapi Raja Gunung berkata bahwa orang-orang gunung tidak akan mati hanya karena panah dari musuh. Saat itulah beberapa orang gunung yang tadi ambruk terpanah langsung bangkit dan menghajar pasukan Sisi. Ternyata selama ini mereka pura-pura mati agar bisa memberi serangan kejutan. Pertarungan yang sebenarnya pun berlangsung. Raja Gunung membuka topengnya kemudian maju untuk bertarung bersama semua orang gunung. Meski kalah jumlah, mereka bisa membalik keadaan dan membantai pasukan musuh. Sementara itu, Shin dan rombongannya bertemu dengan segerombolan prajurit yang dipimpin pria bernama Zuochi. Paman Bi memperingatkan rombongannya untuk berhati-hati karena Zuochi sangat terkenal kuat. Pertarungan pun dimulai. Para prajurit Zuochi maju dan langsung menghadapi segerombolan orang gunung. Shin dan Paman Bi juga bereaksi dan sukses membantai sebagian besar para prajurit musuh. Dua orang gunung maju untuk menghabisi Zuochi. Namun hanya dengan dua tebasan pedang Zuochi berhasil melumpuhkan mereka. Situasi menjadi berbalik cuy. Aura mencekam pun membuat Paman Bi dan orang-orangnya gemeteran setengah mati. Namun saat mereka semua tak bisa bergerak, Shin dengan percaya diri maju dan bersiap menghadapi Zuochi. Shin melompat ke depan dan menebaskan pedangnya. Namun Zuochi bisa mengelak sambil menggoreskan luka di lengan Shin. Bukannya khawatir, Shin malah memuji pergerakan Zuochi yang cepat. Setelahnya dia berbalik dan melancarkan berbagai tebasan maut.
Namun Zuochi berhasil menangkis setiap serangan Shin menggunakan pedangnya. Mereka berdua bertarung dengan sangat cepat dan tampak seimbang, sehingga prajurit dari kedua kubu hanya bisa melongo melihat duel maut tersebut. Para prajurit syok melihat aksi Shin. Zuochi pun terkenal dengan orang yang bisa membunuh dengan satu tebasan. Namun Shin berhasil menangkis semua tebasan pedang yang dilancarkan Zuochi. Paman Bi sendiri tak habis pikir bagaimana bocah kampung seperti Shin bisa berduel imbang melawan Zuochi. Melihat aksi Shin, Paman Bi langsung teringat dengan Piao yang memimpin pasukan melawan ancaman dari pasukan Huang Qi. Paman Bi juga ingat bahwa kedua bocah itu bertekad untuk menjadi jenderal terkuat di bawah langit. Sambil mengingat mimpi bocah itu, Paman Bi melihat Shin terus bertarung, kemudian berhasil menorehkan luka di lengan Zuochi. Shin baru saja berniat congkak, tapi Zuochi berbalik dan melancarkan tebasan yang tak bisa ia lihat. Topeng yang dipasang di kepala Shin pun langsung pecah akibat serangan maut itu. Shin terkejut setengah mati karena tidak melihat datangnya serangan. Shin terjatuh dengan kepalanya yang terluka. Zuochi datang mendekatinya dan bersiap mengakhiri riwayat bocah itu. Tapi saat itu juga Paman Bi maju dan menebaskan pedangnya ke tubuh Zuochi. Merasa tak cukup, Paman Bi menebaskan kembali pedangnya. Namun serangannya hanya memancing kemarahan Zuochi. Dengan sekali tebas, Zuochi berhasil menumbangkan Paman Bi. Melihat Paman Bi tumbang, Shin langsung berteriak marah. Zuochi pun berpaling menatapnya dan mengajak Shin untuk melanjutkan duel. Sementara itu di luar istana, Ying Zhang bertarung mati-matian melawan para musuh. Dia tergores pedang dan salah satu bawahannya bertanya kondisinya. Ying Zhang berkata tidak apa-apa. Saat itulah prajurit di depannya dibantai seseorang. Ternyata seorang prajurit berkuda yang bernama Wei Xing sudah tiba dan siap menghabisi Ying Zhang. Kembali ke Shin, dia mengambil pedangnya kemudian maju melawan Zuochi. Namun luka di kepalanya membuat serangan Shin melemah. Zuochi langsung mengempaskan Shin sampai terpental ke belakang. Zuochi maju dan bersiap menerjang bocah itu. Shin tak berdaya menghadapi tebasan brutal Zuochi. Setelah mendapatkan banyak luka, Shin langsung tertunduk. Zuochi maju dan mengajar Shin habis-habisan. Selain itu, prajurit Zuochi yang tersisa juga mulai menyudutkan para orang gunung yang masih melawan. Zuochi mulai meredakan Shin yang sudah tak bisa menyerang. Dia melancarkan tebasan bertubi-tubi untuk menghancurkan pertahanan Shin. Tapi saat terdesak berbagai serangan itu, Shin menemukan celah. Dia bangkit dan berhasil menerjang Zuochi sampai pria itu ambruk ke lantai. Zuochi bangkit dan merasa situasi tidak berbalik. Dia bersiap melancarkan satu tebasan pamungkas. Di sisi lain, Shin telah kehilangan banyak darah akibat tebasan yang ia terima. Tangannya pun mulai gemetaran saat memegang pedang. Dia hanya memiliki tenaga untuk melancarkan satu tebasan. Meski sempat ragu, dia akhirnya optimis bahwa satu tebasan saja sudah cukup. Shin memejamkan matanya untuk mencari ketenangan. Saat dia membuka matanya, Zuochi sudah maju untuk menyerang. Shin langsung bergegas maju dan mereka berdua saling menebaskan pedang. Keduanya pun berdiri saling memunggungi setelah melancarkan serangan. Semua prajurit di sana tertegun melihat aksi itu dan penasaran dengan apa yang terjadi. Setelah itu Shin langsung ambruk karena menerima tebasan di tubuhnya. Zuochi berkata bahwa soal kecepatan dan kekuatan ia tak tertandingi. Namun dia terkejut karena Shin ternyata berhasil menjaga keseimbangannya dan tidak terjatuh. Shin berkata bahwa sepertinya kepala Zuochi mengalami luka parah. Setelah menerima dua tebasan dari Paman Bi, kecepatan dan kekuatan Zuochi pun berkurang setengahnya. Saat itu juga Zuochi ambruk dan tak dapat bergerak lagi cuy. Dia tak percaya sudah dikalahkan oleh seorang bocah kampungan. Setelahnya orang gunung yang tersisa langsung membantai semua prajurit Zuochi yang masih bertahan. Setelah pertarungan selesai, Shin mendekati Paman Bi yang masih terkapar di lantai. Shin menangis melihat kondisi Paman Bi. Tapi ternyata Paman Bi masih hidup karena luka yang ia derita tidak dalam. Selain itu mereka berhasil mengalahkan Zuochi dan pasukannya meski kalah jumlah dan dua korban di pihak mereka. Namun tak ada waktu untuk bersantai karena mereka harus maju ke istana dan menemui Chang Jio yang menjadi sumber permasalahan. Dan film pun usai sampai di sini cuy. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya cuy, biar lebih afdol dan lebih lengkap, biar kalian juga bisa bikin teori-teori yang bisa kita diskusikan di kolom komentar. Sejauh ini Kingdom menyajikan aksi kolosal yang super dahsyat cuy. Gak kebanyakan basa-basi dan ceritanya jalan terus langsung ke intinya cuy. Aksi tebas-tebasan sengit berlangsung terus menerus dan intrik politik di kerajaan King juga seru banget buat diikuti cuy. Nah, ceritanya sendiri juga masih akan berlanjut sampai episode 38 nih. Tapi Mimin stop dulu sampai di sini, 12 episode dulu. Komen aja di bawah kalau kalian demen banget sama anime ini dan mau Mimin lanjutin ceritanya. Oke lah, tapi terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sedari awal sampai akhir cuy. Jangan lupa lah buat like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin
makin kegirangan. Apalagi kalau kalian nge-share, Mimin jadi tambah kegirangan. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya bersama Mimin yang overpower ini coy. Akhirnya Mimin mengucapkan see you in the next video. Thank you and bye-bye.